Halo sahabat, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mengisi pengelolaan kinerja guru di PMM. Nah, tentu hal pertama yang harus kita lakukan adalah masuk dulu di PMM masing-masing. Ya, tentunya sahabat sudah tidak asing lagi ya dengan PMM. Jadi nanti silakan masuk di guru.kemdikbud.go.id, dan untuk menampilkan seperti ini tinggal ditambah splash home ya. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini, seperti di gadget kita ya. Baik, sahabat, ketika kita masuk di beranda itu nanti akan langsung muncul pemberitahuan ya, pemberitahuan bahwa batas waktu pengisian pengelolaan kinerja guru di PMM adalah sampai 31 Januari 2024 gitu ya. Jadi harus segera ya, jangan sampai terlewat gitu ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ya, ketika kita sudah masuk di PMM, nah kita akan mencari gitu ya, cari menu pengelolaan kinerja, itu yang ini ya. Kita klik menu ini, pengelolaan kinerja ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Yang paling atas kita lihat ini ada 1 sampai 31 Januari. Ini kita mulai perencanaan kinerja ya. Jadi kita akan mulai mengisi ini ya. Kita klik saja mulai. Yang pertama, ketika kita klik mulai maka akan muncul data diri ya. Jadi kita cek dulu data diri kita. Jika memang belum sesuai, klik edit ya. Kita klik edit, kemudian kita sesuaikan, bisa memilih pangkat ya, pangkat golongan uang, kemudian jabatan gitu ya, disesuaikan gitu ya. Nah, yang bisa diedit cuma dua ini ya, jadi pangkat golongan uang dan jabatan. Jika sudah, klik simpan ya. Nah, ketika ini sudah betul ya, ketika sudah betul maka kita klik data sudah sesuai. Kemudian diminta konfirmasi lagi apakah datanya sudah betul gitu ya. Kalau sudah, klik data sudah benar. Nah, di sini nanti akan ada 5 langkah ya. Yang pertama praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, yang kelima rangkuman gitu ya. Jadi kita akan mulai dari praktik pembelajaran yang pertama ya. Jadi di sini adalah memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja, dan ini berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Nah, berdasarkan rekomendasi gitu ya, di sini untuk kualitas pembelajarannya ini tidak ada prioritas ya, jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa didiskusikan dengan kepala sekolah kira-kira mana yang paling sesuai, mana yang ingin ditingkatkan gitu ya, ingin ditingkatkan dalam 6 bulan ke depan ya. Jadi ini untuk bulan Januari sampai Juni gitu ya. Nanti bulan periode berikutnya kita akan buat lagi gitu ya. Jadi untuk dimensi prioritas ini setiap sekolah kemungkinan berbeda-beda ya, sesuai dengan hasil rekomendasi dari rapor pendidikan gitu ya. Berdasarkan yang merah ya, kita coba klik. Nah, di sini karena dimensi untuk manajemen kelas, dukungan psikologis, metode pembelajaran ini sudah baik, maka untuk rekomendasinya ini tidak ada prioritas ya. Jika ada yang merah atau yang kurang baik, maka nanti itu yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, ini kebetulan di sekolah ini tidak ada prioritasnya, jadi kepala sekolah ya bersama guru bebas memilih yang mana yang mau dipilih gitu ya, yang mana kiranya mau ditingkatkan gitu ya, agar lebih baik lagi nanti rapor pendidikannya. Nah, misalnya ini sebagai contoh memilih yang disiplin positif ya. Kita klik ya, klik penerapan disiplin positif ya, kemudian kita ke pengembangan kompetensi. Nah, ini kita sudah masuk ke yang kedua ya. Jadi tadi cuma memilih satu indikator gitu ya, satu indikator yang akan dipraktekkan dalam pembelajaran nanti gitu ya. Nah, selanjutnya di pengembangan diri ini gitu ya, ini berdasarkan Perdijen GTK nomor 7607 gitu ya. Nah, jadi di sini diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Jadi kita nanti mencari atau memuat 32 poin ya, yang memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang ya, mohon nanti didiskusikan ya dengan atasan atau kepala sekolahnya gitu ya. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda-beda ya, berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya gitu. Nah, sini sudah terlihat total poinnya 0 ya. Kita nanti mencari 32 poin, jadi ini masih kurang 32 poin. Nah, segini kita pilih dulu rencana hasil kerjanya ya. Ini sudah ada pilihannya, kita tinggal pilih saja. Nah, di sini bisa memilih ya,
bisa memilih. Ini ada banyak pilihan, mungkin saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi ini jika mengikuti seminar, lokakarya, gitu, simposium, nanti akan dapat 4 poin. Nah, kalau kita pilih ini, berarti ini sudah dapat 4 poin. Gitu ya. Kemudian berapa kegiatan dalam 6 bulan yang mau diikuti, gitu ya. Nanti buktinya adalah sertifikat ya. Jadi cuma sertifikat ya. Jadi nanti mau ikut berapa, misalnya dari Januari sampai Juni. Saya mau ikut 2. Berarti sudah 8 poin. Ya, sudah 8 poin ya. Nah, lanjut, berarti tinggal kurang 24 poin. Nah, untuk menambah bagaimana? Kita klik tambah ini, tambah ya. Kita pilih RHK yang kedua. Nah, misalnya ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Sebagai peserta ya, peserta berbagi praktik baik dan diselenggarakan di komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini di mana? Boleh di sekolah ya, artinya internal sekolah ataupun eksternal sekolah gitu ya. Nah, ini bebas ya. Jadi kita semua sebagai peserta. Nah, kalau kita pilih ini ya, nanti buktinya juga sertifikat ya. Ini sudah dapat 4 ya. Kalau kita ikut itu sudah dapat 4 ya. Saya mau ikut 2, tinggal pilih 2 ya. Nah, itu berarti 16 gitu ya. Berarti masih kurang lagi 16. Kita tambah lagi. Kita tambah misalnya ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini juga poinnya 4, menjadi sebagai peserta coaching gitu ya, atau mentoring. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah hasil nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Ini 6 gitu ya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik baik yang dihasilkan guru dan kepala sekolah lainnya gitu ya. Ini juga 6. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan kepala sekolah. Ini 6 juga. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah lain. Ini juga 6. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, ini 8 ya. Ini 8 ya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini 8. Nah, jadi ini bisa dipilih ya, bisa dipilih sesuai dengan kompetensi ya yang ingin ditingkatkan gitu ya, dan yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi harus benar-benar direfleksikan, dipikirkan gitu ya, yang mana kira-kira bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan. Nah, ini terakhir, ini poin yang paling besar ya, yaitu 128 poin, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah dalam bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, bagi yang sahabat yang ikut guru penggerak yang bulan Juni kira-kira sudah dapat sertifikat, ini bisa dipilih gitu ya. Bisa dipilih, ini sudah otomatis satu kegiatan gitu ya. Dan nanti ini poinnya sudah langsung besar, ini sudah melebihi 32 poin. Nah, untuk poin ini adalah poin minimal ya. Untuk 32 ini kalau lebih bisa, yang penting sesuai dengan ekspektasi atasan, artinya bisa tercapai gitu ya. Nah, makanya harus dipikirkan matang-matang apakah nanti bisa tercapai atau enggak. Nah, misalnya ini sudah ya, ini sudah misalnya karena ini kebetulan juga ikut guru penggerak gitu ya. Karena kebetulan ikut guru penggerak, jadi ini sebetulnya milih satu aja udah cukup ya. Milih satu aja udah cukup, maka ini kita bisa hapus yang lainnya. Nah, cara yang menghapus bagaimana? Ini ada tombol hapus ya. Tinggal klik hapus, kemudian klik hapus lagi. Nah, berarti ini cuma satu ya. Cuma satu, meningkatkan kompetensi melalui program guru penggerak. Ini sudah 128 poin. Bagi yang tidak ikut guru penggerak, berarti memilih RHK tadi ya. RHK yang tadi ya, sehingga totalnya nanti 32 poin minimal ya. Kalau lebih boleh. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan ekspektasi atasannya ya. Artinya bisa dilakukan apa tidak seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan ya ke tugas tambahan. Nah, di sini
Ya, ke tugas tambahan. Nah, ini opsional sebetulnya ya. Nah, ini sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh kepala sekolah. Kita di sekolah itu sebagai apa? Nah, kebetulan untuk yang ini sebagai bendahara BOS gitu ya. Sebagai bendahara BOS, kita coba lihat ada nggak bendahara BOS di sini. Ya, karena kebetulan ini jenjangnya SD, jadi ini sesuaikan nanti jenjangnya sudah ada ya. Ini untuk SMP, SMA, SMK gitu ya. Nah, ini untuk yang semua jenjang. Meningkatnya kinerja semua satuan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, kalau memang sebagai kepala perpustakaan ini bisa dipilih. Selanjutnya kita cari yang bendahara BOS, pembimbing khusus, kemudian ekstrakurikuler. Nah, kalau memang sebagai pembina ekstrakurikuler bisa diklik sini ya. Nah, nanti yang diminta adalah buktinya berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah. Nah, ini yang diminta nanti gitu ya. Kemudian tambah lagi, kalau kita mau nambah kita klik. Jadi ini kembali lagi disesuaikan ya, sesuaikan dengan tugas tambahan masing-masing gitu ya. Jadi bisa dibaca-baca ya, apa kira-kira tugas yang sesuai gitu ya. Kemudian nah ini sebagai bendahara BOS ya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah. Ini kita klik. Oke. Nah, ini berarti sudah 2 ya. Kalau ada lagi bisa ditambah gitu ya. Tambah lagi bisa. Oke. Nah, kemudian lanjut ke perilaku ya. Meja perilaku. Nah, di sini sudah sampai di langkah keempat. Ini berorientasi pelayanan. Jadi ini singkatannya berakhlak ya. Kita mulai dari berorientasi pelayanan. Kita pilih apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini gitu ya. Misalnya ini bisa bebas dipilih ya. Misalnya saya pilih yang ini ya. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang ini kita identifikasi dulu ya. Nah, ini dilanjutkan sampai yang terakhir gitu ya, sampai yang terakhir nanti. Nah, ini saya sudah selesai mengisi ya, ya. Dan ingin kalau kita mau lihat rangkuman, kita klik rangkuman. Kalau kita mau simpan dulu boleh, kita simpan draft ya. Nanti kita lanjutkan gitu boleh ya. Kalau kita simpan draft nanti seperti ini. Nanti pemberitahuannya adalah lanjut rencanakan kinerja gitu. Jadi kita bisa melanjutkannya nanti. Dan saya mau lanjut lagi ya. Lanjut lagi, ini bisa dicek-cek gitu ya. Dan nanti ini di disiplin positif, kita ke pengembangan kompetensi, kemudian ke tugas tambahan. Kalau mau ditambah lagi boleh gitu ya, kita tinggal klik tambah lagi, kita tambah apa gitu. Jadi selama belum dikirim ini bisa diedit lagi kalau masih draft. Perilaku, kemudian kita mau lihat ke rangkuman gitu. Kita lihat rangkuman. Nah, ini rangkumannya ya, ini rangkumannya. Jadi ini yang hasil kerja utama nanti untuk pembelajarannya ya, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, nanti targetnya ya, target kualitasnya adalah tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nanti bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Jadi nanti ada observasi kinerja guru gitu ya. Nanti dilakukan oleh kepala sekolah ya. Jadi 1 kegiatan per semester gitu ya. Ini RHK yang tadi yang dipilih yaitu meningkatkan kompetensi melalui program guru penggerak ya. Ini nanti dibuktikan dengan sertifikat ya. Nah, yang ketiga ini otomatis muncul ya, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nanti ini targetnya adalah tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum dengan standar yang digunakan ya. Buktinya adalah dokumen kurikulum ya, 1 kegiatan per semester. Nah, ini kan kurikulum dibuat bersama-sama ya antara guru dan kepala sekolah gitu, termasuk juga staf. Ini tinggal unggah nanti berkasnya ya, berkas kurikulumnya. Kemudian terlaksananya pembelajaran ya, yang keempat melalui perencanaan dan perangkat pembelajaran ya. Nanti ini targetnya adalah tingkat kehadiran di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada KOSP atau kurikulum ya. Jadi nanti buktinya adalah rangkuman kehadiran
ya. Jadi nanti ada rangkuman absensi gitu ya, nanti bukti dukungnya. Kemudian untuk tambahannya ya, yang sudah dipilih tadi itu ada 2, yaitu ya sebagai pembina ekstra dan juga sebagai bendahara BOS ya. Nah ini nanti yang diminta buktinya ini sudah ada ya. Jadi kalau untuk ekstra itu berupa laporan yang disertai dengan SK gitu ya. Untuk yang bendahara BOS, laporan yang disertai dengan SK juga gitu ya. Oke ya Bapak Ibu, jadi ini untuk perilaku kerjanya juga sudah ada rangkumannya ya. Dan kalau misalnya mau mengajukan, tinggal klik lanjut ajukan gitu ya. Kalau memang sudah pas, ini sudah pasti gitu ya, sudah tidak mau diubah lagi, tinggal klik lanjut ajukan ya. Kemudian tapi kalau misalnya mau diubah, bisa klik ubah lagi. Nah, maka nanti akan diedit lagi dari awal ya, dari mana mau diubah gitu ya. Nanti kalau memang sudah selesai, bisa klik ajukan ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya bagikan ya Pak Ibu. Jadi sahabat semua, selamat mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM, semoga selalu dilancarkan ya. Dan bila ada masalah ya, ada yang masih dibingungkan, mari kita diskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.